Baik, terima kasih ya rekan-rekan KSR ini semuanya yang pada semangat, tentunya bertepatan dengan wisuda ya. Yang Iya, keberapa? wisuda UTBK 23. 23 ya. Alhamdulillah. Di mana ini? Iya. Horizon ya. Harrison ya, Festival Citiling ya. Oke, saya ditemani sama ketua Via ya. Lalu ini alumni ya KSR. Ini teh siapa? Bendahara ini. Diklat, ini wakil bendahara ya. Wakil ketua Pak. Wakil ketua. Oke. Kalau gitu kita dengarkan nih ketua dulu ya. Mangga ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aulia Mahdafikia. Biasanya kalau sama Bapak akrab dipanggil Via. Iya. Terus untuk periode 2025 saya diamanahi menjadi ketua umum KSR atau komandan KSR. Lalu di sini ada rekan-rekan saya juga, ada Nadial, ada Gesti, ada Salsa, sama ada Kang Imam selaku alumni atau purna dari KSR. Terus hari ini kami tuh ada jadwal wisuda ya, di sini yang ke-23 ya. 23. Ya. Kira-kira senang nggak ya lihatnya ya? Senang ya, pingin ya. Ya, pingin Kabita. Kabita. Kalau Kang Iman udah belum? Belum. Insya Allah tahun ini. Oh, berarti udah skripsi ya? Ya, sedang revisian skripsi. Oh, siapa dosen pembimbingnya? Dosen pembimbingnya Bu Rina. Oh, satu lagi? Satu lagi Bu Tini. Oh, Bu Tini ya, mudah-mudahan cepet ya. Amin, semoga cepat ya. beres revisinya. Ya, ketua, kemarin saya dapat laporan katanya baru sampai mana tuh di kegiatan-kegiatan dari mulai triwulan 2 itu ya? Katanya sudah pengajuan kita sudah di ACC katanya ya. Terus lagi buat proposal ya, gimana? Ya, jadi kita tuh lagi pengajuan buat pendidikan pelatihan untuk legalitas KSR serta anggota KSR-nya untuk diakui secara resmi oleh PMI. Kita sedang membuat proposal pengajuan ke kemahasiswaan untuk ayo nih masuk nih, ada yang baru nih, mangga ayo duduk. Iya, jadi ada Pak, ada syarat gitu dari PMI-nya untuk kita mengajukan legalitas pertama kali. Kita tuh ya ibaratnya untuk pengajuan pertama kali itu kita pematerinya dari PMI langsung. Terus kita juga memberikan apresiasi untuk pemateri berupa transport sama honor untuk 69 jam SKS KSR sama 13 jam SKS pematerian buat kepalang merahan. Seperti itu. Sudah diajukan sebelumnya, sudah ada audiensi ke kemahasiswaan, sama kemahasiswaannya juga silahkan diajukan dulu saja gitu. Terus? Ya, terus hambatannya paling karena kita tuh belum punya ada pengalaman lain-lain untuk pembuatan proposal pengajuan di kelas seperti ini, karena ada praktikumnya juga di kelas itu. Kita belum tahu harus punya peralatan apa buat praktikumnya. Kita tanya-tanya ke KSR Polban seperti itu. Alhamdulillah dibantu ya, ada referensinya untuk pembuatan rundownnya juga, ada dikasih silabusnya sama KSR Polban. Oke ya, jadi barusan sudah ada progres ya. Kita berharap yang paling penting di ACC ya proposalnya ya. Iya. Itu berapa sih ngajuinnya? Kurang lebih tuh 15 juta. Oh, kecil ya. Kecil lah 15 juta mah buat SNM, buat UTB mah ya. Kecil. Ya. Cuman kita tuh kita mau pengajuannya tuh di bulan Agustus. Oh, buat masih diklat lama. Ya, karena mengingat butuh persiapan yang panjang untuk diklat ini, karena kita baru, jadi kita ngambilnya di bulan Agustus. Si proposal majunya itu bukan dari sekarang? Dari sekarang, proposalnya cuma kegiatan diklatnya. Realisasinya ya nggak apa-apa ya. Ya, oke ya, Pia. Mudah-mudahan semangat. Tapi jangan lupa nilai harus bagus ya. Iya, amin. Jangan sampai nilainya kacau tapi mikirin KSR ya. Jadi nilai tetap bagus,
KSR tetap jalan ya. Mungkin sini ada Kang Iman ya nih ya. Kang Imam. Ya Kang Iman nih, gimana nih yang alumni nih, harapan dan keinginan ke depannya? Ya, tes. Ya, halo teman-teman semua ya. Perkenalkan saya di sini adalah Purna KSR dari periode 2023 sampai 2024. Yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman semua ya. Saya waktu itu bersama Kang Rio dan sebelumnya angkatan Teh Sylvia dulu yang membentuk KSR di UTB ini. Ya, alhamdulillah proses demi proses sudah dilakukan. Yang pertama kali kegiatan tahun kemarin itu seminar yang berkolaborasi bersama UKM lain kayak Pramuka dan Mapala. Alhamdulillah mungkin untuk kedepannya bisa dilaksanakan diklat ya teman-teman, supaya resmi menjadi anggota dari bagian dari PMI. Nanti kan ada dapat ID card tuh Pak kalau sudah resmi menyelesaikan diklat, dan itu ID cardnya langsung dikeluarkan oleh PMI langsung ya begitu Pak. Ya tujuannya dari organisasi itu sebenarnya sih apa sih tujuan organisasi gitu ya, bukan buang-buang waktu, bukan gitu, tapi ada benefitnya lah buat kita ke depan itu. Misalnya di dunia kerja itu kan misalnya kayak pengajuan gini tuh, pengajuan buat ADART, kegiatan dan semacamnya itu nanti bakalan kepake ya. Contohnya saya juga di dunia kerja itu ya, saya mau pengajuan budget keluar kota, ada rincian, kita bikin estimasi biaya dulu seperti itu. Jadi organisasi itu ya penting juga sih menurut Imam ya. Tapi di sisi lain kita jangan menyampaikan akademik ya. Akademik tetap penting, itu harus. Cuma ya organisasi jalan, akademik ya akademik jalan juga gitu. Oke, ya sip ya. Gitu Pak, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Hudasipa. Di sini saya sebagai bendahara KSR. Paling untuk progres diklat di sini saya baru sampai membuat rancangan anggaran biaya, baru sampai yang logistik, lalu dan yang membuat apa sih tadi? Proposal. Iya, RAB logistik, terus sama yang konsumsi, paling gitu aja. Iya. Terus kalau buat apa sih? Buat apa? Tahan dulu. Apa jadian lagi? Lalu untuk program kerja saya, uang kas per minggu sudah mulai berjalan dari bulan April sampai bulan sekarang. Emang ada berapa? Ada berapa? Ya tuh belum sosialisasi ke anggota yang lain, kan ada anggota konsepsi yang baru. Ya, yang sudah terserap ada berapa? Kira-kira aja. Kurang lebih baru 100.000 soalnya. Belum ini Bapak belum apa sih? Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah masuk. Iya, tapi udah mulai berjalan. Ya nggak apa-apa ya. Sok. Perkenalkan, nama saya Gisti Sri Lestari. Saya di sini sebagai divisi pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Jadi program saya yang pertama itu pendidikan dan pelatihan, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus, dan progresnya sudah sampai bikin rundown sama RAB sama proposal. Ya. Tinggal diajuin. Ya, tinggal diajuin ya. Dan ini wakil ya. Halo, perkenalkan nama aku Salsabila Priyanti, bisa dipanggil juga Salsa. Di KSR itu jabatannya sebagai wakil ketua umum. Kalau aku sih kayak di tahap ini menjadi kayak menanyakan koordinator sama ketua-ketua divisinya, terus sama buat mewakili kegiatan yang tidak bisa ditemui oleh ketua umum KSR-nya gitu. Jadi kalau untuk kayak perdiklatan itu atau kegiatan diklat
nyomang kayak menanyakan saja gitu, kayak kemajuannya udah sampai mana, perubahannya ada nggak, kayak gitu-gitu. Jadi buat tahapan selanjutnya aja yang udah dimulainya apa aja gitu. Jadi progres ya. Ya, progresnya. Waktu kayak seperti itu aja Kak. Oke, Bila. Ya. Saya Alkan Sahaki Sabila, saya dari divisi pengabdian masyarakat juga. Ya. Terus kegiatannya apa? Atau masih galau kegiatannya? Oh, yang bahas PPK Ormawa Galau. itu tentang apa? Oke. Ya, maksudnya itu Belum ya. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ratna Muslim Ahmad. Aku dari Divisi Pengabdian Masyarakat. Untuk kegiatan aku sekarang, aku mengikuti program PPK Ormawa. Itu semacam pengabdian masyarakat lagi. Di dalamnya kita survei mengenai desa apa yang kita pilih di pengabdian masyarakat tersebut. Terus kita tuh mencari tahu apa sih kebutuhan mereka, masalah mereka apa, kita bantu. Dan kita merencanakan program kerja yang bisa untuk membantu mereka seperti itu. Oke ya, kembali ke Pia ya. Pia, barusan sudah penjelasan nih dari teman-teman Pia. Tapi yang namanya KSR kan ada bidang lain yang memang belum tersampaikan ya. Kira-kira apa aja tuh? yang pertama itu ada dari divisi media komunikasi dan informasi. Itu tuh jadi tugasnya tuh kayak bikin konten, konten berupa poster atau tentang materi-materi kesehatan buat diedukasiin ke masyarakat. Siapa tugas kontennya? Itu ada dari Medcom itu ada Atila. Ada orangnya ada tapi gak hadir hari ini. Ya, maksud saya gini, nanti di acara apa ya, pertemuan kita rapat koordinasi ya, kita akan coba cerita pendek. Misalnya ada satu orang yang kecelakaan, nanti siapa lah gitu. Terus bagaimana penanganan kita ya, instruksinya dari siapa gitu. Jadi nanti satu tempat kita buat skrip video pendek, cerita pendek lah. Jadi gimana KSR bereaksi ketika ada, apakah ada gempa, apakah ada yang kecelakaan atau apa nanti ya, kayak simulasi lah semacam itulah ya. Nah setelah itu baru rapat ya. Cuman ketika rapat nanti masing-masing mereka itu sudah punya sudah punya bahannya apa yang mau disampaikan ya. Tapi setelah UAS ya, biar kalian biar tidak ada beban ya. Nah, ya kita santai aja ya. Oke, jadi ya tadi kan ada apa tadi teh? Medcom. Konten edukasi untuk masyarakat. Selain itu ada lagi nggak? Itu tuh Medcom tuh nyatu sama Humas disatuin. Jadi ya, untuk menyampaikan informasi dari KSR ke eksternal gitu, ke pihak eksternal KSR. Terus yang kedua ada dari divisi Litbang, penelitian pengembangan. Itu ada Kang Azmi, tapi hari ini berhalangan juga. Ya. Oke ya, berarti itu aja ya. Berarti 2 orang atau 3 orang yang nggak ada ya? Dua divisi ya. 2 divisi ya. Gitu. Nanti berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 2, 8 ya? Iya. Totalnya berapa yang pengurus kita tuh? Kalau pengurus itu totalnya tuh ada 15 orang. Oh 15. Berarti 15 per divisi ya nanti ya? Iya, dibagi. Nah nanti ketika kita sebelum rapat mungkin ada cerita pendek ya. Jadi ada setelah nanti temanya mau gempa atau mau kecelakaan gitu. Terus bagaimana proses penanganannya ya. Jadi biar kita sedikit expose keluar, oh ini loh gitu. Nanti dia di-share sama, kalau kita punya IG sama IG atau sama Humas UTB misalnya, ini video pendek kita gitu. Cuman apakah kita berseragam? Belum punya ya seragam KSR? Iya, belum punya, karena kita juga belum diperbolehkan karena belum legal. Nggak apa-apa, berarti biasa aja ya? Iya. Biasa aja, tapi kalau bendera KSR udah punya? Itu masih belum boleh masih juga. Belum, berarti
UTB aja berarti ya alhamdulillah. Paling gini Pak kan ini tuh mau bikin video simulasinya habis UAS. Paling benar. kita habis UAS tuh mau diklat dulu. Setelah diklat Oh. kita punya pengalaman, punya pengetahuan pertolongan pertama, baru kita bikin simulasinya. Paling Oke, seperti itu ya Pak ya. berarti setelah diklat aja ya. Ya. Diklat udah kebayang ilmunya, ayo kita buat simulasi. Ya. Jadi berdasarkan tugas kita. Kalau memang kecelakaan, tugas kita simulasi kecelakaan. Kalau memang gempa kecelakaan ya. Atau apa saja kira-kira. Jadi setelah ada kegiatan nanti bagaimana ya, diharapkan yang 15 itu bisa hadir semua ya. Bisa Ya, ikutan gitu yang 15 itu biar tahu semua ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita coba ya dulu ya. Apa tadi? jargon. Ya jargon. Gimana jargonnya itu? Kalau ada yang bilang relawan muda, nanti jawabnya aktif peduli tangguh. Oke ya. Ketua yang bilang relawan muda. Nah, Aktif baru yang peduli lainnya tangguh. aktif ya. Oke ya. Ini posisinya duduk atau gimana? Boleh duduk aja Pak. Jargon duduk aja. Ya oke. Yuk. Sudah. Relawan muda aktif Aktif, peduli peduli, tangguh. Ya, sudah. Terima kasih Bapak. Iya, Makasih. baik SR, tetap semangat dan nanti sampai ketemu kembali di bulan Agustus. Agustus ya. Kita berikan apresiasi. Halo ya, Nah, bye bye. terima kasih. Ya, ya.